Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu untuk mendengarkan firman-Nya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kebaktian rumah tangga Epistel Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024, tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 30 hingga ayat 34. Beginilah firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan khotbah epistel minggu ini adalah lanjutan dari khotbah minggu yang lalu. Dalam bagian sebelumnya, Injil Markus mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang sudah begitu terkenal di kalangan orang banyak, termasuk bagi Herodes Antipas yang telah membunuh Yohanes Pembaptis. Adapun hal yang membuat Yesus begitu tersiar kabarnya adalah karena semua pekerjaannya yang sungguh luar biasa, di mana ia telah mengadakan banyak mujizat, menyembuhkan banyak orang sakit, bahkan membangkitkan orang yang telah mati. Atas semua yang telah diperbuat oleh Yesus itu, maka begitu banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk menemuinya. Demikian halnya dalam nas khotbah saat ini. Para rasul itu berkumpul kembali dengan Yesus dan menceritakan sejumlah pekerjaan dan apa yang telah mereka ajarkan. Tampaknya mereka telah berupaya semaksimal mungkin mengerjakan apa yang telah diperintahkan Tuhan Yesus kepada mereka. Memang benar bahwa sejak Tuhan Yesus memilih mereka, sesungguhnya mereka tidak selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sebab Yesus mengutus mereka ke berbagai tempat untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah agar semua orang percaya dan bertobat. Adapun para murid itu dengan penuh kesetiaan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Tanpa rasa khawatir, mereka pergi kemanapun Yesus memerintahkan mereka untuk pergi. Mereka memberitakan Injil, melakukan berbagai tanda mujizat, mengusir setan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Semua hal itu membuat berita tentang Yesus semakin tersebar. Jemaat yang terkasih, inilah yang kita lihat dalam perikop saat ini. Dan tentunya, apa yang dilakukan oleh para rasul itu hendaknya menjadi teladan bagi kita, sebab kita juga adalah para pengikut Kristus yang harus dengan penuh kesetiaan memberitakan Injil Kristus. Mewartakan kabar kesukaan itu, berita tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia ini, agar semakin tersiarlah kabar tentang Yesus dan semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal berikut yang kita lihat di sini adalah bagaimana wujud kepedulian Tuhan Yesus terhadap para murid-Nya. Yesus memahami betapa mereka telah berjerih lelah dalam mengerjakan semua itu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang suci, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika." Perkataan Tuhan Yesus ini
adalah wujud kepeduliannya akan kelelahan yang telah dirasakan para murid, yang pasti mereka juga butuh istirahat, sebab masih banyak pekerjaan yang menanti di depan. Bahkan dikatakan dalam ayat 31, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Kita boleh bayangkan betapa berharganya waktu bagi para murid itu. Oleh karena begitu banyaknya orang yang ingin berjumpa dengan Yesus, yang ingin merasakan kuasa Tuhan Yesus, hingga waktu makan bagi para murid dan Yesus pun tidak sempat lagi. Jemaat yang terkasih, hal ini mengajarkan kita akan betapa pentingnya mengatur waktu sedemikian rupa untuk memberikan hal yang terbaik bagi Yesus. Lihatlah para murid bersama Tuhan Yesus, yang oleh karena begitu sibuknya dan padatnya orang banyak yang mendatangi mereka, sepertinya waktu itu begitu sempit sekali. Waktu untuk makan pun susah, apalagi waktu untuk beristirahat. Itulah sebabnya Yesus berkata supaya mereka beristirahat, sebab waktu beristirahat itu memang penting. Lalu bagaimanakah dengan kita pada zaman sekarang ini? Manakah waktu yang paling banyak? Waktu untuk beristirahatkah atau waktu untuk bekerja? Jangan-jangan ada begitu banyak waktu yang terbuang begitu saja, tanpa ada makna dan tujuan yang jelas. Namun di sini kita belajar untuk menggunakan waktu sebaik mungkin untuk melayani Tuhan, memberikan sepenuh hati dan jiwa kita untuk Tuhan, yang pasti juga menjaga kualitas hidup kita dan kesehatan kita untuk menjalani hidup ini dan pelayanan kita dengan beristirahat secukupnya, sebagai persiapan untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Jemaat yang terkasih, oleh karena begitu perlunya waktu untuk beristirahat, maka mereka pun berangkat untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Namun apa yang terjadi? Ternyata keinginan orang banyak untuk berjumpa dengan Yesus sama sekali tak terbendung lagi. Ternyata mereka juga tahu ke arah mana Yesus akan bertolak. Lalu dengan mengambil jalan darat, segeralah orang banyak itu mendahului Tuhan Yesus ke tempat di mana mereka akan berlabuh. Saudara yang terkasih, betapa luar biasanya kerinduan orang banyak itu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apapun mereka lakukan, sekalipun harus menempuh jalan darat sejauh 10 mil, mereka tetap melakukannya. Lalu bagaimanakah dengan kita pada zaman sekarang ini? Apakah setiap orang memiliki kerinduan yang sama seperti orang banyak pada zaman Yesus? Manakah lebih besar, kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan di Bait-Nya yang kudus itu, atau kerinduan untuk mencari hiburan di tempat yang lain? Jangan-jangan pada saat ini begitu banyak orang yang justru berlomba untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, lalu setelah itu berlomba mencari hiburan untuk menenangkan diri. Setelah menerima berkat Tuhan, justru berkat itu dipakai untuk menyenangkan hatinya, bukan untuk memuliakan Tuhan. Begitu sering pengunjung ibadah minggu di gereja sangat sedikit, atau tiba-tiba membludak banyaknya, tergantung situasi. Sepertinya ada musim untuk beribadah. Pada saat Paskah atau Natal, pengunjung akan membludak. Bahkan tenda tambahan pun sering dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan hal itu. Namun di luar perayaan Natal dan Paskah, begitu sering gereja terasa sepi. Padahal berita Injil yang diberitakan saat itu adalah sama, tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia ini. Lalu mengapa kerinduan itu masih jarang kita temukan? Jemaat yang terkasih, mari meneladani sikap orang banyak yang berbondong-bondong ingin berjumpa dengan Yesus. Apapun mereka lakukan hanya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kiranya kita juga melakukannya. Yakinlah kerinduanmu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti tidak akan pernah sia-sia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selanjutnya dikatakan dalam ayat 34,
Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jemaat Tuhan, benar apa yang dikatakan dalam ayat 33, bahwa orang banyak itu mendahului Tuhan Yesus tiba di seberang danau itu. Dan ketika melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Adapun kata belas kasihan dalam bahasa Yunani disebut dengan splagnizomai, yang menunjukkan sikap hati yang benar-benar berbelas kasihan. Di sini kita melihat bagaimana kepedulian Tuhan Yesus akan orang banyak itu tampak sangat jelas lewat apa yang telah ia lakukan bagi orang banyak itu. Sungguh benar bahwa dia adalah sang gembala yang begitu mengasihi orang banyak, yang diibaratkan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Kepedulian itu ia tunjukkan dengan mengajarkan banyak hal kepada orang banyak itu. Sekalipun sesungguhnya ia sudah begitu lelah, namun sebagai guru agung dan gembala yang baik, ia lebih mengutamakan apa yang dibutuhkan oleh orang banyak itu. Yesus sungguh menghargai tindakan mereka yang telah bersemangat untuk berjumpa dengannya. Tuhan Yesus menginginkan agar domba-dombanya tidak tercerai-berai, tapi menyatu, dekat satu dengan yang lain. Tuhan Yesus tidak mau mereka berjalan sendiri-sendiri, namun berhimpun bersama agar tidak diserang oleh binatang buas dan hal-hal yang lain. Itu sebabnya domba-domba membutuhkan gembala yang selalu memimpin, menjaga, dan melindungi serta memelihara, yaitu dengan datang dan percaya kepada Sang Gembala Agung yang adalah sahabat kita. Jemaat yang terkasih, belas kasihan yang ditampilkan Tuhan Yesus merupakan teladan yang baik bagi kita. Maka pada saat ini, di tengah situasi zaman yang penuh dengan keberagaman ini, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Mari serahkan hidupmu hanya kepada Yesus. Yakinkan dirimu untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus Sang Gembala Agung kita. Hanya Dialah Gembala Agung kita yang sanggup menggembalakan kita, menuntun kita ke jalan yang tenang, menuntun kita untuk beroleh apa yang terbaik dalam hidup ini, menuntun kita untuk beroleh jalan kebenaran dan hidup itu. Hanya Dialah Sang Juru Selamat hidup kita, yang sungguh mengerti apa yang kita rasakan, yang sungguh memahami apa yang kita butuhkan. Dialah Gembala yang memberikan nyawanya bagi kita. Dialah Gembala yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Hanya Dialah Tuhan Gembala Agung kita yang menggembalakan kita umat kepunyaannya. Untuk itu, tetaplah fokus menetapkan hati, jiwa, dan pikiranmu kepada Sang Gembala yang agung itu, yang akan mengajarkanmu segala hal-hal yang baik dan benar, yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan saudara. Ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Sang Gembala yang agung itu, maka saudara akan merasakan sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Sebab hidup bersama Sang Gembala itu, hidup bersama Tuhan Yesus, adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Percayalah kepadanya bahwa Tuhan Yesus sanggup dan akan selalu menggembalakan kita, umat yang telah diselamatkannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Gembala Agung kami, yang menuntun kami ke jalan kehidupan yang benar. Ajarkan kami selalu dalam Roh-Mu yang kudus itu, agar setia datang kepadamu, mendengarkan suaramu, dan mengikuti Engkau di sepanjang jalan hidup kami. Amin.